berjumpa lagi dengan saya Serka Kualitas Wita, tentunya di studio kita kali ini Bang Takir Podcast. Nah, sore ini saya tidak sendiri di sini, tentunya ditemani atau didampingi langsung oleh Komandan Kodim 0812 Lamongan, Letnan Kolonel Armet Ketut Wira Purbawan SIPMhan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Halo, Komandan. salam Bang Takir ya. Salam Bang Takir, masih semangat banget Nah, sore ini ya. oke. Alhamdulillah. Gimana Komandan, kabarnya sehat ya? Harus tetap sehat, tetap semangat, Mbak. Alhamdulillah Eh, sehat. Tadi habis dari Surabaya ya Nan ya, di ya, mondar-mandir. jadi suatu hal yang betul. Pada intinya dengan semangat itu kita bisa mengalahkan rasa capek, rasa lelah, Mbak. Lelah, oke baik. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih izin Komandan sudah berkenan hadir di acara Bang Takir Podcast kali ini dan sudah tidak asing lagi, sudah 2 kali ya izin Komandan ya untuk Ini mengisi yang acara ini kedua ya. ya. Dan tentunya ya kehadiran Komandan ini tidak hanya podcast biasa. Kali ini ada informasi sangat-sangat penting khusus untuk sobat Bang Takir dan khusus untuk wilayah Lamongan tentunya. Oke, apakah itu kita penasaran ya? Langsung saja kita ikuti bersama dan simak bersama. Mohon izin Komandan, untuk informasi penting itu apa sih? Wah, terima kasih, Oke, Mbak. siap. Bisa menyapa lagi ya Siap, kepada baik. seluruh sobat Bang Takir ya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Komandan Kodim 812 Lamongan, ya, Letkol Armet Ketut Wira Purbawan SIPMhan. Ya, sangat luar biasa Mbak ya, podcast ini sudah berjalan hampir mungkin setahun mungkin Mbak ya. Iya, siap Wah, betul sekali dan sudah setahun. banyak tamu-tamu penting yang Siap. dihadirkan memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita Iya, semua. betul sekali. Masuk juga kemarin sekarang Irdam ya berkenan juga Siap. memberikan informasi ya sangat luar biasa. Semoga podcast ini terus memberikan informasi teraktual, penting itu Mbak ya, sehingga bermanfaat bagi seluruh sobat Bang Takir. Nah hari ini juga Mbak, saya juga Siap. memberikan nih informasi penting nih buat Hmm, seluruh warga, khususnya Lamongan nih Pak. iya betul sekali. Tentunya khususnya bagi adik-adik kita, karena saya akan memberikan informasi bahwa TNI Angkatan Darat, Mbak, itu Hmm, akan melakukan rekrutmen. siap Khususnya rekrutmen. adik-adik yang punya keinginan, ya cita-cita menjadi prajurit TNI AD. Hmm, Kita sudah membuka gelombang satu khususnya untuk pendidikan tamtama ya, tahun oh, anggaran 2025. 2025. Oke. Nah ini menjadi peluang ya bagi adik-adik semua yang punya pingin cita-cita. Karena menjadi prajurit itu suatu kebanggaan, Mbak. Siap betul Karena sekali Bang. prajurit lah istilahnya masuk dalam kasta kesatria yang tentunya melalui profesi prajurit ini itu merupakan bentuk rasa bela negara kita, Siap rasa betul. kecintaan kita kepada NKRI. Siap. Nah, itu Mbak, ini informasi yang saya berikan secara umum ya. Oke oke baik. Jadi, informasi pentingnya itu TNI Angkatan Darat sekarang membuka Hmm. rekrutmen Tamtama gelombang satu, betul ya Ya, Komandan ya? Oke, 2025. mau tanya ini Komandan, untuk syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan TNI Angkatan Darat itu apa aja sih? Baik, secara umum saya sampaikan Mbak kepada adik-adik juga untuk mendaftar ya menjadi prajurit TNI AD, ya, tentunya ya warga negara Indonesia Mbak. Ya betul sekali. Kemudian paling penting juga tentu beriman dan bertakwa karena ini menjadi landasan dasar kita ya sebagai prajurit. Kemudian juga tentunya harus setia nih kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ya kita-kita kalian-kalian lah yang menjadi prajurit itu yang menjadi garda terdepan, Mbak, untuk Betul sekali. menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Ini yang paling penting nih, Mbak, usia nih, Mbak. Nah, Iya iya. jadi banyak bertanya apakah usia 17, 18 atau 22 Siap. atau bagaimana persyaratan usia. Di sini pada kesempatan podcast ini dapat saya sampaikan bahwa adik-adik yang berusia paling minimal nih, Mbak, ya, Betul. 17 tahun 9 bulan. Mmm, lulus Kemudian SMA paling langsung bisa ya berarti ya? ya selesai lulus SMA, Mbak, ya. Siap. Kadang mungkin ada yang akselerasi dia Heeh. belum usia 18 sudah lulus ya, Siap karena betul. mungkin adik-adik kita ini sangat cerdas itu sehingga lulus SMA bisa mendahului yang lainnya, Siap. akselerasi namanya. Jadi paling minimal itu 17 tahun 9 bulan. Paling tinggi 22 tahun, Mbak. Mhm.
Itu batas tanggalnya atau tolak ukurnya ya pada tanggal 4 Maret 2025. Jadi kalau Hmm. usianya 17 tahun 9 bulan. Kalau sampai 4 Maret 2025 itu belum 17 tahun 17 9 bulan berarti tidak bisa ya Komandan ya, ya. secara Begitu juga administrasi sampai belum. 22 tahun. Ya, betul, Oke, Mbak. betul, siap. Kemudian tentunya tadi sehat jasmani, rohani, kemudian juga tidak memiliki catatan kriminalitas, Mbak. Kemudian yang syarat lainnya, Mbak, yang mendukung adik-adik bisa masuk seleksi ya prajurit, tentunya ijazah minimal itu SMA, Mbak, atau sederajatnya. MA, SMK, baik itu negeri maupun swasta, itu bisa punya kesempatan yang sama untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Kemudian juga tentunya belum nikah tuh, Mbak, ya, harus Siap. bujangan ya. Kemudian ini paling ini, Mbak, mungkin menjadi suatu apa nih, kesempatan yang luas itu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya untuk tinggi badan Tinggi ya, badan itu ya. 163. Oh, Nah, ya, ya, sekarang ya. untuk tahun ini diberikan sedikit kesempatan ya. Nah, jadi 160 ya, adik-adik sudah bisa untuk Oh, mendaftar tuh, Mbak. Nah, kebanyakan yang saya tahu itu juga banyak begitu Komandan. Jadi hmm, warga Lamongan itu banyak yang minat sekali dengan pendaftaran ini, mhm, tapi dengan tingginya yang cuma 161 kayak gitu kan kemarin-kemarin yang saya hmm, tahu sudah ke Ajenrem, tapi masih gagal karena hmm, tingginya kurang. Jadi ini kesempatan yang sangat baik hmm, ini untuk sobat Bang Takir dan seluruh warga Lamongan yang hmm. ingin mendaftar kesempatannya ya Ya, 160 ya izin Komandan. 160 minimal. Sehingga mari ya adik-adik seluruh sobat Bang Takir ya, khususnya adik-adik yang punya kesempatan tadi ya, dari usia 17 tahun 9 bulan ya, pada tanggal 4 Maret ya, 4 Maret 2025, kemudian maksimal 22 tahun ya, silakan ya persiapkan diri, kemudian segera daftarkan. Kemudian Mbak paling penting ini bagi adik-adik kita sampaikan nih untuk pelaksanaan apa persyaratan ya ataupun rekrutmen ini saya katakan 3 angka saja itu. 3 angka ya. Jadi itu dengan mudah, kemudian kemudian sederhana, kemudian gratis dan tentunya berkualitas. Siap. Mudah dan sederhana artinya adik-adik bisa melihat tuh persyaratan, kemudian cara pendaftaran juga mudah, Mbak. Mhm. Artinya dengan melalui online itu ya. Online, siap. Jadi tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu. Ya, adik-adik bisa melalui rumah dengan berbekalkan komputer ya, kemudian apa, WiFi, internet, bisa langsung mendaftarkan di website rekrutmen gitu ya, Siap. tni.id, mil.id ya, Tamtama. Jadi bisa adik-adik buka di internet, kemudian buka website itu langsung mendaftar secara online. Online. Tinggal menyesuaikan ya persyaratan apa, tinggal adik-adik lengkapi. Kemudian juga ini gratis, Mbak, bahwa Siap. saya katakan bahwa selama tahapan nanti ya adik-adik melakukan seleksi menjadi prajurit TNI AD, tidak dipungut biaya sedikit pun, Mbak, Ya. alias gratis ya. Saya ulang lagi, tidak dipungut biaya sepeser sedikit pun, alias gratis. Nanti jika ada adik-adik yang mungkin pada saat seleksi ataupun tahapan-tahapan rekrutmen ya, ada Mhm. yang mengiming-imingi, jangan tergiur itu, Mbak. Siap, betul Jangan mudah sekali. terpercaya oleh calo-calo ya. Jikapun ada dari mungkin instansi, Mbak, ya, Ya. prajurit militer yang mengiming-imingi, ya segera nanti adik-adik bisa laporkan kepada kami. Bahwa dengan tegas pimpinan kita menyampaikan perintah tidak ada, ya, tidak ada pembayaran sedikit pun ya, selama pendaftaran sampai pelaksanaan seleksi maupun nanti adik-adik melaksanakan pendidikan nanti. Ya, jadi gratis, Pak. Kemudian tentunya tadi yang terakhir berkualitas. Siap. Tentunya harapan dengan pelaksanaan yang mudah, simpel ini, kemudian gratis, maka akan didapatkan nih adik-adik yang memiliki kualitas tadi Mhm. Betul sekali. bisa menjadi ya mengabdikan diri sebagai abdi negara, tentunya dengan kualitas yang diharapkan sesuai dengan standarnya. Siap. Nah, saya tidak ada lagi dengan ada titipan, ya kan, dengan bayar, sehingga Siap. adik-adik yang berkualitas menjadi tersisih. Nah, ini salah satu garis yang perlu digarisbawahi itu, Mbak, bahwa adik-adik bisa melaksanakan
seleksi dengan kebanggaan ya, bahwa percaya diri bahwa hasil yang nantinya didapatkan dari rekrutmen adalah prajurit-prajurit yang berkualitas tadi. Oke. Jadi selama proses penerimaan berlangsung, calon tidak dipungut biaya apapun seperti itu izin Yeah. komandan. Oke baik, terima kasih komandan. Kemudian bagaimana sih proses seleksi penerimaan calon Tamtama Gelombang 1 ini komandan? Baik Pak, adapun untuk mekanisme itu Mbak ya, Siap. nanti saya sudah secara mungkin menyinggung sebentar pada awal, ketika adik-adik, karena proses pendaftaran Mbak ya, pertama adik-adik melakukan pendaftaran secara online. Dari rumah bisa adik-adik lakukan pendaftaran melalui online. Ini dimulai dari tanggal 23 Desember sampai 29 Januari ya, Siap, 2025. ya. Jadi masih ada kesempatan ya adik-adik untuk mendaftar ya. Segera daftarkan, kemudian ikuti langkah-langkah nanti yang sudah tertera ya dalam website secara online tadi. Nah, ketika selesai pendaftaran online, nanti adik-adik apabila ada kesulitan ya, secara online sulit, silahkan adik-adik bisa langsung ke Kodim gitu ya, Mbak ya. Nah, langsung konsultasi kepada personil kita, yaitu di bidang staf personalia ya, Kodim, nanti akan diarahkan sehingga adik-adik bisa menyelesaikan pendaftaran online dengan baik. Nanti selesai pendaftaran online, nanti adik-adik bisa melanjutkan ya tahap berikutnya, nanti validasi di Anjenren atau Ajendam mana yang terdekat. Nah, di sana akan dilaksanakan Rikmin, kemudian juga berbagai tahapan tadi, ada jasmani juga Maya, kemudian psikologi, kesehatan, tentunya tadi akan dicari ya seleksi-seleksi adik-adik yang tentunya memiliki kualitas tadi, baik sehat secara fisik, rohani, kemudian tentunya mentalnya juga, kemudian secara administrasi ya memenuhi persyaratan semua. Jadi sangat mudah nih adik-adik ya. Biasa katakan tadi, salah satu yang saya sampaikan, ini sangat mudah dan simpel. Mungkin dulu anggapan ya ketika kita melakukan seleksi ya pendaftaran sangat ribet, harus datang ke mana Kodim ataupun Ajenrem ya. Padahal mungkin adik-adik tempatnya jauh tinggalnya. Nah, sekarang nih sangat mudah dengan pendaftaran secara online. Kemudian adik bisa, setelah itu harus datang juga ya validasi untuk mengecek secara fisik dan tentunya melalui tahapan-tahapan. Kemudian dari seleksi ataupun langkah-langkah tadi Mbak, dari tingkatan daerah ya, Subpanda sampai tingkat Panda. Ini tinggal adik-adik menyesuaikan, mengikuti gitu ya. Nanti akan diarahkan oleh panitia, sehingga apabila adik-adik ada hal yang kurang jelas ya kan, ataupun belum dipahami, bisa langsung bertanya kepada panitia yang menyeleksi nanti. Gitu deh. Baik, terima kasih komandan. Kemudian izin komandan, biar tidak penasaran lagi nih, cara mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi itu seperti apa? Kayak fisik, mata, kayak kesehatan itu ya, kalau matanya gini-gini tuh bagaimana izin komandan? Okay. Seperti ini Mbak, yang disampaikan Sun Tzu nih, ini bisa kita terapkan juga dalam seleksi nih. Sun Tzu mengatakan bahwa kenali musuhmu, kenali dirimu, maka beribu pertempuran akan kamu menangkan. Nah ini bersama nih, ketika adik-adik melaksanakan seleksi, ini ibaratkan pertempuran juga Mbak. Musuh kita ini siapa? Ya, tes-tesnya itu Mbak. Berbagai item yang akan dilaksanakan. Mau tes kesehatan, ya kan? Tes Garjas, ada tes renang, psikologi, dan tes yang lainnya. Kemudian setelah itu kenali dulu kita, diri kita ya. Nah kemampuan kita apa nih? Dari akademi, kesehatan kita bagaimana? Kemudian kemampuan lari kita ya, Garjas. Kemampuan renang kita bagaimana? Masuk kemampuan psikologi kita. Nah di sana kita bisa mengukur. Nah ketika kita bicara seleksi, tentunya ada nilai yang didapatkan. Dari nilai ini akan muncul ranking-rankingnya. Tentunya setiap seleksi itu akan ada alokasi ya, menyesuaikan alokasi yang telah ditentukan oleh komando atas kita. Jadi tipnya agar adik bisa sukses adalah kenali diri kita. Saya yakin ya, adik-adik sudah tahu musuhnya, apa saya teskan. Yang saya sampaikan tadi,
ada Garjas. Nah, adik-adik latih diri kita. Ketika Garjas 12 menit ya, Ya, kita dapat berapa? Jadi ketika bicara seleksi ini, cari nilai setinggi-tingginya. Bukan sekedar lulus Mbak ya, tapi setinggi-tingginya. Jika perlu sampai 12 menit 3.200 ya kan, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi juga ranking yang adik-adik akan dapatkan nanti. Kemudian juga selain melatih fisik gitu ya, kemudian latih juga renang, ya, renang dasar tuh ya. Siap. Nanti ketika adik-adik menjadi militer ya tentunya renang dasar militer ataupun renang militer dasar yang nanti harus adik-adik kuasai. Kemudian juga psikologi, itu pun juga bisa dilatih gitu ya. Nah, dia bisa latihan dari berbagai contoh persoalan ya dilatihkan sehingga akan mampu mengendalikan diri, menjaga emosi. Kemudian secara akademi juga itu semua bisa dilatih gitu ya. Kemudian kesehatan juga ini paling penting. Ketika adik mau tes ya kan sebelum tes diatur waktunya itu, Mbak. Sehingga kita bisa mengetahui nih kondisi fisik kita, kenali diri kita. Jika ada sesuatu yang kesehatan kita yang mungkin tidak sesuai dengan standar ataupun ada kendala sehingga bisa segera diobati. Sehingga ketika pelaksanaan tes kesehatan kita sudah optimal, sudah sehat dan bisa melakukan berbagai tes yang nantinya dilaksanakan. Itu paling penting ya. Kita harus tadi memahami kemampuan yang kita miliki. Nah, setelah kita memahami kemampuan, kita latih dan keras. Ini dibutuhkan juga pengorbanan, Mbak. Bahwa setiap keberhasilan itu membutuhkan tentunya pengorbanan. Baik pengorbanan waktu, tenaga, ya. Mungkin kadang pikiran itu kan yang kita bisa fokus dan konsentrasi. Kemudian jika adik-adik merasa tadi dalam melatih dirinya, Mbak ya, mungkin kesulitan gitu kan. Nah, Kodim juga sudah menyiapkan nih adik-adik. Jadi Kodim ya, mungkin Mbak mengenal Sersan Mayor Yusmita ya. Sama Pelda, sama Prayitno. Itulah pelatih-pelatih basic kita nih dari Kodim. Nah, adik-adik jika tadi ragu-ragu dalam melatih dirinya, bagaimana latihan yang benar? Latihan fisik, latihan psikologi, kemudian ngecek kesehatan, nah, bisa bergabung dengan latihan basic kita di Kodim, ya itu gratis semua. Artinya ketika dia sudah meluangkan waktu untuk melatih ya, sesuai dengan tes yang akan dilatih. Ingat sekali lagi, inilah rekrutmen, ya seleksi, artinya semuanya berlomba-lomba. Tentunya adik-adik yang melakukan pendaftaran ya kan, tentunya adik-adik yang sudah memiliki keinginan yang keras menjadikan prajurit adalah cita-cita. Sehingga mari ya bersaing secara sehat itu ya. Sehingga akan bisa tadi bisa menghasilkan prajurit-prajurit yang berkualitas tadi. Baik, terima kasih Komandan. Mohon izin Komandan, terima kasih atas informasi penting ini ya. Semoga para sobat Bang Takir Podcast atau khususnya pemuda-pemudi Kabupaten Lamongan yang ingin mempunyai cita-cita menjadi abdi negara, sekarang juga buruan daftar di rekrutmen TNI Angkatan Darat Tamtama gelombang 1. Dan perlu diketahui, selama proses penerimaan berlangsung, calon tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang atau ditransfer, itu pasti penipuan. Segera laporkan ke panitia atau instansi terdekat ya Komandan. Ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Komandan. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir lagi Pak ya. Ya, siap. Yang tadi tiga kata yang sampaikan tadi. Ya. Sekali lagi adik-adik, yang saya katakan nih mudah ya atau sederhana, gratis dan berkualitas. Bahwa rekrutmen ini ya, adik-adik pendaftaran tadi ya, mudah tadi ya Mbak ya. Siap, mudah. Mudah, sederhana, tinggal mengikuti secara online. Kemudian saya tekan lagi bahwa selama proses rekrutmen ya, seleksi betul. Ini gratis ya. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika ada tadi, saya katakan ada oknum ya kan, yang mengatasnamakan tadi ya, berbagai entah pribadi, golongan sebagainya, segera laporkan akan ditindak secara tegas. Iya, betul sekali Komandan. Sehingga tadi dengan mudah tadi, gratis, akan didapatkan nih pemuda-pemuda yang menjadi garda terdepan nanti Pak. Siap, betul. Kesatria yang nantinya membela
negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai, yang kita banggakan sebagai wujud bela negara nih, Mbak. Siap. Kesadaran kecintaan kita kepada bangsa negara. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Sobat Bang Takir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Bang Takir. tanggap hingga akhir. akhir.